dicetak dari angin. Jadi ini adalah titik mulai lahirnya central banking di dunia. Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politisi manapun, hukum, pemerintahan manapun, bahkan negara. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dicoba berkali-kali waktu itu di Amerika. Jadi mereka mau ngambil konsep central banking di Inggris yang diciptakan William Patterson ini untuk dibawa ke Amerika. Tapi ini gagal. Sampai akhirnya ada beberapa banker yang mau mencoba untuk meng-establish central banking di Amerika. Di tahun 1910, tepatnya bulan Desember, ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Ini 6 orang paling berkuasa di dunia waktu itu ya. Jadi ini 6 orang buat kalian dapat sedikit gambaran seberapa berkuasa 6 orang ini. 6 orang ini punya 1/4 harta satu dunia. Jadi 1/4 harta satu dunia ini cuma dipunya 6 orang ini. Dan mereka ketemu waktu itu di Amerika untuk establish the Federal Reserve System. Nah, ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa. Ya, mereka bilang the Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai Bill Federal Reserve ini tembus sama Kongres, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin setiap krisis, orang miskin akan makin miskin dan orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 19